Cavendish langsung dijamin starter oleh Sintayong. Tak sabar debut Cavendish, banjir pujian. 3 dampak negatif usai Messi Hilgers diserang netizen Indonesia. PD hadapi Jepang di kandang sendiri, Justin Hubner bilang akan jadi gila. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan bahwa Cavendish akan tampil melawan Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November 2024. Tentu publik khawatir Cavendish bernasib seperti Eliano Reijnders yang sempat tak masuk daftar susunan pemain melawan pada Oktober lalu. Namun, Sintayong menjamin bahwa pemain FC Copenhagen itu akan turun langsung dalam pertandingan melawan skuad Samurai Biru. Sintayong mengatakan tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100%. Ya, Cavendish pun telah tiba di tanah air pada Selasa 12 November sore. Pemain 28 tahun itu juga langsung mengikuti sesi latihan skuad Garuda. Sementara itu, Cavendish tak sabar debut di GBK. Sang pemain sudah tersedia saat Timnas Indonesia bertanding melawan Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November. Peluang debutnya semakin terbuka karena Messi Hilgers harus absen karena mengalami cedera. Dia juga datang dengan modal krusial, yakni menjadi pemain reguler di FC Copenhagen. Tentunya, faktor kebugaran akan terus dipersiapkan tim pelatih timnas karena dia baru tiba pada Selasa ini. Cavendish menjelaskan dia senang bisa tiba di Indonesia. Menurutnya, dukungan sudah mulai muncul saat melalui media sosialnya dalam beberapa waktu ini. Mereka ingin dia bisa segera bermain karena kondisi skuad Garuda saat ini kurang menguntungkan. Indonesia berada di posisi kelima klasemen, sementara baru mengumpulkan 3 poin. Dia merasa sangat bersyukur dengan orang-orang di sekitarnya. Dukungan mereka di bandara juga di sosial medianya. Dan Cavendish mengatakan dia juga menyukai dan ingin berterima kasih kepada semua. Pemain berusia 28 tahun ini juga sudah tidak sabar untuk mencatatkan caps perdananya untuk Timnas Indonesia. Dia berharap supporter bisa hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat pertandingan. Menurutnya ini akan menjadi momen spesial karena dia langsung bisa merasakan atmosfer markas skuad Garuda itu. Apalagi tiket untuk 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sudah habis terjual. Sekitar 60.000 supporter akan hadir untuk memberikan dukungan kepada pemain yang bertarung di lapangan. Sintayong tentu tidak akan butuh waktu lama untuk mengandalkan Kevin. Pasalnya, sang pemain bisa bertugas di beberapa posisi seperti bek tengah, kanan, dan juga kiri. Dan ini memudahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memaksimalkan kemampuan Kevin di lapangan. Berita selanjutnya, Messi Hilgers dipastikan absen membela Timnas Indonesia di 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. FC20 mengkonfirmasi langsung lewat rilis resmi bahwa absennya Messi Hilgers dari Timnas Indonesia untuk pemulihan penuh cederanya. Lantas, mengapa netizen Indonesia tak terima? Hal ini berkaitan dengan penampilan Hilgers bersama FC20 dalam lanjutan Liga Belanda. Kabar ini muncul tak lama setelah Hilgers membela FC20 dalam lanjutan Eredivisie melawan Ajax Amsterdam pada Minggu kemarin. Tak pelak, hal itu juga memicu amarah publik tanah air yang kemudian mengecam Messi Hilgers. Sang pemain disebut tak berniat membela Timnas Indonesia. Hujatan dan komentar negatif pun menyerang unggahan akun Instagram resmi FC20. Hal yang memang tidak mengejutkan lagi. Meski begitu, tindakan netizen tanah air justru memicu dampak negatif yang tak hanya dialami Hilgers, tapi juga diterima Timnas Indonesia. Lantas apa saja dampak negatif yang muncul karena komentar negatif netizen Indonesia? Berikut ini di antaranya. Yang pertama adalah Messi Hilgers terusik. Messi Hilgers bisa saja terusik dengan ulah fan Timnas Indonesia yang tidak terima ia absen membela skuad Garuda di bulan ini. Hilgers termasuk pemain yang baru saja dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Dia butuh adaptasi tentunya dengan kenyamanan. Jika kenyamanannya terusik, maka hal itu dikhawatirkan membuat Messi Hilgers tidak segera menyatu dengan pemain skuad Garuda.
Yang kedua adalah rusaknya citra timnas Indonesia. Belum hilang dari ingatan, aksi netizen menggeruduk Bahrain hingga membuat federasi sempat melapor ke FIFA. Aksi netizen Indonesia memang demikian keras dalam menyuarakan kebenaran, tapi juga terkadang berlebihan dalam menyikapi sesuatu hal. Seperti absennya Messi Hilgers saat ini karena cedera, amukan netizen ke FC20 atau terhadap sang pemain sebenarnya tidaklah diperlukan. Justru tindakan seperti itu bisa membuat citra timnas Indonesia yang sedang dibangun PSSI tercoreng di mata dunia. Dan yang ketiga, disorot media Belanda. Publik Belanda tentu tidak akan diam melihat fenomena tersebut. Sejumlah media lokal pastinya juga akan mewartakan kejadian ini, menyoroti bagaimana nasib Messi Hilgers usai dinaturalisasi justru berakhir dicemooh sejumlah fan timnas Indonesia. Dan pemirsa, berita terakhir, antusiasme ditunjukkan bek timnas Indonesia, Justin Hubner jelang menghadapi Jepang. Justin sumringah melihat fakta bahwa laga itu bakal disaksikan puluhan ribu supporter pasukan merah putih. Terlebih lagi, tiket laga timnas Indonesia untuk melawan Jepang sudah habis terjual alias sold out beberapa waktu lalu. Usai latihan, Justin Hubner mengatakan, "Saya pikir ini akan menjadi pertandingan gila. Seperti biasa, dukungan penuh untuk kami tentu akan hangus di lap dan juga bagus di lapangan." Ditanya seberapa sulitnya persaingan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bek Wolverhampton Wanderers itu memberikan jawaban bijak. Menurutnya, timnas Indonesia memulai putaran ini dengan baik dengan menahan imbang dua raksasa Arab Saudi dan Australia. "Mungkin kami kurang bagus ketika lawan Bahrain dan Cina, tapi kami sudah melupakan itu. Jadi kami berusaha keras untuk bangkit di dua laga ini," ujarnya. Meramu komposisi 3 bek timnas Indonesia tanpa Messi Hilgers. Pelatih timnas Indonesia Sintayong punya pakem 3 bek. Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skema 3 bek itu pun kerap diutak-atik. Detik Sport memprediksi posisi 3 bek tersebut bakal diisi oleh Jay Itzes di tengah, Kevin Dix di kiri, dan Rizky Ridho di kanan. Justin Hubner yang baru pulih dari cedera juga bisa dimainkan. Namun, mengingat sang pemain absen di 2 laga sebelumnya, diyakini butuh ritme untuk bisa kembali ke bentuk terbaiknya. Calvin Verdong pun juga bisa diplot dalam skema 3 bek, tapi bisa jadi Verdong ditempatkan di posisi sayap pada lini kedua untuk ikut membantu serangan dan jadi tembok pertahanan di tengah. Jangan lupa masih ada bek berpengalaman yaitu Jordi Amat. Wah, menarik dinantikan siapa 3 bek yang akan dipilih Sintayong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi.